Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Yuk kita belajar bersama. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dulu dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadikan ilmu yang bermanfaat fit dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari isim isyarah atau kata tunjuk. Dalam bahasa Arab, pengertian isim isyarah menurut bahasa berarti kata tunjuk. Menurut istilah, isim isyarah berarti kata untuk menunjukkan sesuatu. Dalam bahasa Arab, isim isyarah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama isim isyarah untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Kemudian yang kedua, isim isyarah untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Istilah dalam bahasa Arab untuk menunjukkan isim isyarah menunjukkan sesuatu yang dekat itu ada ismul isyarah qorib. Sedangkan isim isyarah untuk menunjukkan sesuatu yang jauh disebut juga ismul isyarah ba'id. Dalam bahasa Arab, isim isyarah dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama laki-laki atau mudzakkar, yang kedua perempuan atau muannas. Biasanya yang membedakan benda itu laki-laki atau perempuan, sesuatu itu laki-laki atau perempuan, biasanya kalau perempuan ditandai dengan adanya tak marbutoh, sedangkan laki-laki tidak ada tak marbutoh. Yuk kita simak selanjutnya. Nah, di sini yang kita pelajari yaitu ismul isyarah qorib. Ismul isyarah qorib diartikan yaitu kata tunjuk jarak dekat. Kita akan menunjukkan sesuatu dengan jarak yang dekat. Dalam bahasa Indonesia, menunjukkan sesuatu yang dekat dengan kata tunjuk ini. Dalam bahasa Arab, ini dibagi menjadi dua jenis. Ini untuk benda laki-laki dan ini untuk benda perempuan. Nah, ini untuk benda laki-laki adalah hadza. Sedangkan ini untuk benda perempuan adalah hadhihi. Contoh di sini ada kata hadza thalibun. Artinya ini murid laki-laki. Hadza Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Kemudian ada hadza kitabun. Ini kitab. Perhatikan di belakangnya tidak terdapat tak marbutoh. Maka benda yang tadi disebut dengan jenis mudzakkar atau jenis laki-laki. Kemudian contoh ini untuk jenis perempuan yaitu jenis muannas. Contohnya di sini ada kata-kata hadhihi thalibatun. Ini murid perempuan. Dan yang kedua hadhihi Fatimatun.
ini Fatimah. Kemudian ada juga hadhihi madrasatun, ini sekolah. Perhatikan dan lihatlah perbedaan benda laki-laki dan benda perempuan. Kalau benda laki-laki tidak terdapat tak marbuto, sedangkan benda perempuan terdapat tak marbuto. Jadi ismul isyarah qorib, isim isyarah qorib itu ada dua jenis, yaitu hadza dan hadhihi, yang artinya ini. Nah, setelah kita mengetahui tentang kata tunjuk ini, maka kita di sini akan mempelajari tentang bacaan, teks bacaan yang akan kita pelajari hari ini, yang ada hubungannya dengan isim isyarah. Isim isyarah baik itu dekat maupun isim isyarah jauh. Tapi nanti di pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan mempelajari lebih lagi tentang isim isyarah itu sendiri. Nah, yuk kita membaca sama-sama tentang teks bacaan isim isyarah. Ismi Nurul Qamar, ana tolibun fil madrasat fil faslis sabi' minal madrasatil mutawassitatil islamiyah Sunan Giri Surabaya. Fi hadhihi madrasah laqaitu kulla yaumin ma'al alamin fi hal ladzi ya'maluna laha. Wa hadza rajulun bustaniyun ismuhu Sahil, huwa yaknisu sahatal madrasah kulla sobah wa yunaddifu hammamat ba'da an faza'a minal kanasah. Wa dzalika rajulun wa huwa mudarrisul lughat al-arabiyyah ismuhu Umar wa huwa yudarrisuni bikulli nasyat. Wa al-an uridu an adhaba ilal maktabati li qiraatil kutubi ma'a asdiqai li annana wadhifatun min ustad Kemudian kita akan mengetahui tentang terjemahan dari bacaan yang kita baca tadi. Terjemahan dari bacaan yang kita baca tadi yang harus kita ketahui artinya, harus kita artikan bersama, maka kita akan baca bersama-sama. Judulnya Nurul Qamar. Kalau dilihat dari segi nama, dipastikan bahwasanya ini adalah berjenis muzakkar atau laki-laki. Nama seorang murid laki-laki. Yuk kita baca. Nama saya Nurul Qamar. Saya murid di kelas 7 MTS atau Madrasah Sanawiyah Sunan Giri Surabaya. Dan ini sekolah saya menjumpai setiap hari bersama pemandangan di dalamnya dan melakukan kegiatan di dalamnya. Dan ini tukang kebun namanya Sahil. Dia menyapu halaman sekolah setiap pagi dan membersihkan kamar mandi, membersihkan sampah juga di situ. Dan itu seorang laki-laki dan dia guru bahasa Arab, namanya Umar, dan dia mengajariku dengan semangat.
Dan sekarang saya ingin pergi ke perpustakaan untuk membaca beberapa buku bersama teman-teman karena ada tugas dari Ustadz Umar. Nah, Nurul Qomar ini menceritakan tentang kesehariannya sebagai murid di kelas 7 MTS Sunan Giri Surabaya. Kesehariannya dia selalu melihat pemandangan yang indah, melihat pemandangan sekolah, dan juga melakukan kegiatan di sekolah tersebut. Dan kemudian tak lupa juga Nurul Qomar setiap pagi melihat tukang kebun yang selalu membersihkan kamar mandi, yang selalu membersihkan sampah, yang bernama Sahil. Nah, kemudian di saat itu pula Nurul Qomar menceritakan dia juga menunjukkan ada seorang laki-laki dan dia sebagai guru bahasa Arab. Guru bahasa Arab tersebut bernama Umar. Dan Ustadz Umar itu yang telah memberikan semangat belajar kepada Nurul Qomar. Dan setelah dia memperhatikan sekelilingnya, setelah juga belajar di kelas, kemudian Nurul Qomar pergi ke perpustakaan untuk membaca beberapa buku bersama teman-temannya. Karena dia mendapatkan tugas dari Ustadz Umar. Nurul Qomar tidak hanya mengisi waktunya di perpustakaan untuk membaca, hanya sekedar menuliskan tugasnya atau mengerjakan tugasnya, tetapi juga Nurul Qomar berpikir bahwa membaca adalah membuka wawasan yang luas di jendela dunia. Tugas, perhatikan ya tugasnya. Tugas yang pertama dalam bacaan bahasa Arab yang terdapat di LKS halaman 37. Jadi, apa yang saya baca hari ini tentang teks bahasa Arab bisa kalian lihat di LKS kalian masing-masing di halaman 37. Kemudian silakan dibaca bahasa Arabnya dan kemudian salinlah terjemahan bahasa Arab yang ada di video ini di buku tulis kalian masing-masing. Itu tugas yang pertama. Jadi tugas yang pertama, salin kembali terjemahan teks terjemahan bahasa Arab di buku tulis kalian masing-masing. Dan terjemahan teks bahasa Arab ini harus sesuai dengan yang saya terangkan melalui video hari ini. Kemudian setelah kalian baca di LKS halaman 37, nah di situ ada soal di halaman 38. Nah, nomor 2 itu kerjakan halaman 38 sesuai dengan teks bahasa Arab yang ada di halaman 37. Nah, di bawah ini merupakan terjemahan dari soal-soal yang ada di LKS. Tetapi kalian menjawabnya dengan menggunakan bahasa Arab. Dengan menggunakan bahasa Arab, kemudian setelah itu teks jawaban bahasa Arab plus soalnya silakan ditulis di buku tulis. Jadi tugas bahasa Arab di video ini ada 2. Yang pertama, salinlah terjemahan teks bacaan di LKS halaman 37 itu di buku tulis. Terus kemudian yang kedua, tugasnya yaitu mengerjakan
soal yang ada di LKS halaman 38 kerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan teks bahasa Arab. Semua dikerjakan di buku tulis. Terjemahan soal yang pertama, siapa Nurul Qomar? Terjemahan yang kedua, siapa nama tukang kebun? Yang ketiga, siapa guru bahasa Arabnya? Yang keempat, apa yang dilakukan tukang kebun setiap pagi? Dan yang kelima, di mana Nurul Qomar pergi? Kerjakan sebaik-baiknya dan sesuaikan dengan teks bacaan pada LKS halaman 37. Terima kasih. Teks bacaan bahasa Arab yang telah saya jelaskan melalui video ini terdapat dalam LKS halaman 37 sampai 38. Untuk tugas bahasa Arabnya, yang pertama, salinlah terjemahan teks bacaan yang ada di video ini di buku tulis kalian masing-masing. Pertanyaan yang kedua, kerjakan di buku tulis LKS halaman 38, tulis soal dan jawabannya di buku tulis. Untuk soal bahasa Arabnya sudah saya tuliskan di video pada hari ini, terjemahannya seperti apa, dan jawabannya, jawaban dari soal di LKS halaman 38 itu, jawablah dengan menggunakan bahasa Arab sesuai dengan teks yang ada di halaman 37. Alhamdulillahirrabbilalamin, usai sudah pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'allamtani farduduhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Syukran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.